Aku menemani ibu temanku selama 3 hari di hotel. Malam itu ada kejadian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kami? Tonton sampai selesai, akankah ibu temanku itu memberikan kehangatannya padaku? Mari dengarkan sampai selesai. Namaku Fajar, usiaku 25 tahun. Sudah setahun ini aku hanya diam di rumah setelah lulus. Entah kenapa aku merasa hampa, seperti dunia sedang berhenti. Teman-teman sudah sibuk dengan lanjut kuliah S2, ada yang sibuk kerja, atau sibuk membangun hidup. Sementara aku masih terjebak di kasur yang sama, pagi yang sama, dan hari-hari yang rasanya tak berarti. Hari itu matahari terasa biasa saja. Aku duduk di teras menatap jalanan kosong ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang cukup familiar. Ternyata dari Butari, ibunya Dika, temanku semasa kuliah. Kami memang beberapa kali saling sapa saat aku main ke rumah Dika, tapi tidak pernah seakrab itu sampai beliau menghubungiku langsung. Isinya singkat, ia menanyakan kabar, lalu bertanya apakah aku bisa menemaninya keluar kota selama 3 hari. Katanya, ia ingin menjenguk saudara jauhnya yang sedang sakit. Suaminya sedang di luar negeri, Dika sedang kerja di luar kota. Ia tak nyaman pergi sendiri, apalagi berkendara cukup jauh. Aku terdiam cukup lama, bingung tapi juga penasaran. Selama ini aku selalu menghindari interaksi. Tapi hari itu, entah kenapa aku merasa terpanggil. Mungkin karena bosan, mungkin karena ingin merasa dibutuhkan, atau mungkin karena diam-diam aku memang ingin keluar dari rumah ini. Aku membalas pesannya. Kataku aku bersedia. Tak lama kemudian, Butari menelepon langsung. Suaranya terdengar hangat, ia terdengar lega mendengar jawabanku. Kami pun sepakat berangkat lusa pagi. Dan ia akan menjemputku. Saat malam menjelang, aku mulai memikirkan keputusan tadi. 3 hari bersama ibu dari temanku menginap di hotel di kota kecil. Jujur saja, aku merasa agak aneh. Tapi kupikir, tidak akan terjadi apa-apa. Aku hanya akan menemaninya, menjaga dan membantu seperlunya. Kupikir ini hanya perjalanan biasa. Kupikir tak akan ada yang berubah, tapi ternyata di luar dugaanku. Pagi itu udara cerah. Aku berdiri di depan rumah, membawa satu tas ransel kecil. Mobil Butari berhenti perlahan di depan pagar. Beliau turun dari kursi pengemudi, mengenakan blus putih dan celana kain abu-abu. Wajahnya segar, lebih muda dari usianya. Rambutnya ditata rapi, dan senyum manisnya itu, entah kenapa membuatku agak gugup. Kami berjabat tangan, lalu aku masuk ke mobil. Perjalanan dimulai dengan obrolan ringan tentang jalanan yang macet, tentang kampung kami yang makin ramai. Tapi tak butuh waktu lama, kami mulai bicara soal hal-hal yang lebih pribadi. Tentang Dika yang katanya jarang pulang, tentang suaminya yang sibuk proyek luar negeri, dan tentang kesepian. Aku hanya mendengarkan, tapi makin lama, aku sadar nada suara Butari berbeda. Tak seperti ibu-ibu kebanyakan. Ia berbicara tenang, tapi jujur, tidak sok menggurui, tidak cerewet, dan tidak menyembunyikan rasa lelahnya. Setiap jeda, napasnya terasa tulus. Sesekali kami tertawa, kadang kami diam cukup lama, tapi tak canggung. Sepanjang perjalanan, mataku sering mencuri pandang melihat melon manisnya. Dari cara tangannya memutar setir, hingga sesekali ia menyibakkan rambutnya ke belakang telinga. Ada kelembutan yang selama ini tak pernah kuperhatikan. Mungkin karena dulu aku hanya menganggapnya sebagai ibu temanku. Tapi di dalam mobil ini, semuanya terasa berbeda. Kami tiba menjelang sore, sebuah kota kecil di dataran tinggi. Udara terasa sejuk, kabut tipis mulai turun. Butari mengajakku makan malam dulu sebelum ke hotel. Kami duduk di sebuah warung makan sederhana yang menghadap bukit. Angin menerpa pelan. Aku menatap wajahnya dari samping, dan untuk pertama kalinya, aku merasa nyaman. Bukan sebagai anak muda yang sedang menemani orang tua, tapi sebagai lelaki yang sedang menikmati percakapan hangat dengan seorang wanita yang bisa membuat waktu berhenti. Di hotel, kami disambut resepsionis muda yang tampak terburu-buru.
Ada rombongan besar yang datang bersamaan dan katanya kamar hampir penuh. Setelah beberapa menit menunggu, kami diberi satu kamar di lantai 2. Kecil tapi cukup bersih. 2 tempat tidur terpisah di sisi kiri dan kanan ruangan. Jendela menghadap hutan pinus. Aku sempat ragu, tapi Butari menoleh dan tersenyum kecil. Lalu berkata tenang, "Aku percaya kamu anak baik." Kalimat itu sederhana, tapi nadanya membuat sesuatu dalam diriku bergetar pelan. Malam pertama di kota itu ditutup dengan teh hangat dan percakapan ringan di balkon. Tak banyak kata, tapi cukup untuk membuatku tertidur nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa hadir dalam hidup seseorang. Dan itu terasa menenangkan. Malam di kota kecil itu begitu hening. Setelah membersihkan diri, aku keluar dari kamar mandi dengan rambut masih setengah basah. Butari duduk di sisi kasur dengan mengenakan daster yang panjangnya di atas lutut. Ia sedang memijat kaki bagian atas lututnya yang putih bersih. Katanya ia merasa pegal karena perjalanan panjang. Ia mengenakan daster longgar berwarna biru muda. Kesan keibuannya tetap terasa, tapi ada sisi lain yang perlahan muncul. Saat ia memijat kakinya dengan merenggangkan kedua kakinya, atau sorot matanya saat memandang rudalku. Kami sempat diam beberapa saat hanya ditemani suara jam dinding dan gesekan angin yang menggoyang tirai. Aku duduk di tepi kasur sebelah kanan, mengusap rambut dengan handuk. Lalu Butari berkata pelan, "Makasih ya, udah mau temenin aku." Aku hanya mengangguk, tapi kata-kata itu menggantung di udara, seperti sesuatu yang lebih dalam ingin disampaikan. Ia lalu mulai bercerita tentang kesepiannya, tentang hari-hari panjang di rumah yang hanya berisi bayangan suaminya yang sering tak pulang, tentang ruang makan yang dingin, tempat tidur yang selalu terlalu luas. Katanya, bukan kesendirian yang paling menyakitkan, tapi merasa tidak dibutuhkan. Aku mendengarkan curhatnya bukan sebagai anak muda yang kasihan, tapi sebagai laki-laki yang tahu bagaimana rasanya merasa kosong. Dan entah kenapa, aku merasa terhubung. Saat cerita itu mengalir, jarak kami tetap berjauhan. Tapi rasanya batin kami duduk saling berhadapan. Ia tak menangis, tapi matanya menyimpan hujan yang lama ditahan. "Aku nggak pernah curhat sedalam ini ke siapa-siapa," katanya sambil menatap ke jendela. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya berkata pelan, "Kadang kita cuma butuh didengar." Ia menoleh pelan. Lalu tersenyum. Senyum yang tak dibuat-buat. Lalu ia berdiri, meraih jaketnya, dan menyampirkan ke bahuku. "Biar nggak masuk angin," katanya. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuatku kaku beberapa detik. Kami lalu menyalakan TV kecil di kamar. Hanya sebagai pengisi suara. Tayangan dokumenter tentang hewan langka, tapi tak ada yang benar-benar menonton. Mataku sesekali melirik ke arahnya. Ia duduk menyandar di dinding, kakinya berselonjor, tangan kirinya menopang pipi. Aku ikut bersandar di atas kasurku sendiri, tapi rasanya seperti sedang berbagi dunia yang sama. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ia berdiri pelan, mematikan TV, lalu berkata, "Tidur ya, besok kita harus bangun pagi." Aku mengangguk, lampu utama dimatikan. Hanya lampu tidur kecil yang menyala redup di sudut kamar. Suasana mendadak sunyi, tapi di dalam dada ramai sekali. Aku menutup mata, membelakangi arah tidurnya. Tapi dalam gelap, aku masih bisa merasakan kehadirannya di belakangku. Aku merasakan kehangatan yang tak sengaja tumbuh dalam dinginnya malam pegunungan. Dan malam itu, aku tahu sesuatu mulai berubah. Hari kedua dimulai dengan suasana yang terasa lebih ringan, seolah semalam tak pernah terjadi apa-apa. Butari kembali menjadi sosok yang ramah seperti biasanya. Kami sarapan di warung kecil dekat penginapan, lalu berangkat ke rumah saudaranya yang sakit. Aku hanya mengenal mereka sebentar, tapi sambutan hangat keluarga itu membuatku nyaman. Butari tampak bahagia, meski kelelahan mulai terlihat dari wajahnya. Tapi ada hal yang berbeda dari cara ia memperkenalkanku. Aku bersama Fajar, anak temanku. Suaranya lembut,
tapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang lebih. Aku menanggapinya dengan senyum canggung, mencoba menjaga jarak yang kini mulai terasa rapuh. Siang dan sore itu kami habiskan di sana. Makan bersama, saling bercanda, dan ngobrol panjang. Tapi pikiranku terus melayang ke malam sebelumnya. Saat aku memandang Butari dari kejauhan, aku menangkap sekelebat tatapan mata yang tak bisa aku artikan. Ada kerinduan di matanya, mungkin juga rasa bersalah. Aku pun tak tahu harus merasa apa. Menjelang malam, kami kembali ke hotel. Hujan turun pelan-pelan saat mobil memasuki jalan menanjak ke penginapan. Udara semakin dingin. Setelah mandi, aku duduk di kasur sambil mengeringkan rambut. Butari mengenakan kaos dan celana panjang. Ia membuat 2 gelas teh jahe, lalu duduk di sebelahku di kasur yang sama. Kasurnya lebih empuk, katanya sambil tersenyum kecil. Aku hanya mengangguk. Kami duduk berdampingan menatap jendela yang basah oleh rintik hujan. Obrolan awalnya ringan tentang teh yang terlalu manis, tentang udara dingin yang menusuk tulang. Tapi lama-lama kami terdiam kehabisan kata. Diam yang menggantung itu bukan canggung, tapi terasa menegangkan. Ia memegang cangkir dengan 2 tangan, perlahan menoleh padaku. Tatapan matanya lama, seolah sedang mencari sesuatu yang tak berani diucapkan. Dan entah kenapa aku tak mampu mengalihkan pandanganku yang tertuju pada melon manisnya. Detik-detik berlalu tanpa suara, hanya ada hujan, napas pelan, dan detak jantung yang berdebar tak menentu. Tiba-tiba tangannya menggenggam tanganku. Genggaman itu pelan dan terasa ragu. Ia tidak berkata apapun, dan aku pun tak bisa berkata. Aku merasakan genggaman itu bukan ajakan ngemprut, tapi sebuah ketulusan. Kejujuran dari 2 orang yang tak lagi tahu harus menjaga apa. Ia menggenggamku dengan lembut, penuh rasa kehangatan. Tapi itu cukup untuk membakar seluruh udara di kamar. Cukup lama kami duduk seperti itu. Dalam sunyi yang hangat, dalam ruang sempit yang perlahan memenjarakan logika. Aku tak tahu siapa yang lebih dulu melepaskan, tapi setelah genggaman itu putus, kami sama-sama memalingkan wajah, seolah sepakat. Dalam diam ini terjadi, tapi tak boleh dilanjutkan. Malam itu kami terlelap seperti biasa, 2 kasur dan 2 tubuh. Tapi satu perasaan yang mulai tak bisa dikendalikan. Aku menutup mata, tapi pikiranku terus memutar ulang kejadian tadi. Genggaman tangannya yang terlalu singkat, tapi terlalu dalam. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis jendela dan membangunkanku dari tidur yang tidak benar-benar lelap. Aku menoleh ke sisi lain kamar. Butari sudah duduk di meja kecil dekat jendela sambil menikmati kopi. Ia mengenakan kemeja santai warna biru muda dan celana panjang kain. Pandangannya menerawang keluar ke arah perbukitan yang diselimuti kabut tipis. Aku bangkit perlahan, berusaha tak mengagetkannya. Tapi saat mataku menangkap pandangannya yang tertuju pada rudalku, ia hanya tersenyum ringan. Tidak ada yang dibicarakan soal semalam. Tidak tentang genggaman tangan, tidak tentang diam yang terlalu panjang. Semua seperti kembali biasa. Tapi aku tahu, sorot matanya telah berubah. Dan aku yakin, sorot mataku pun tak sama lagi. Kami bersiap untuk sarapan, tak banyak bicara. Tapi keheningan itu tak lagi terasa canggung, justru membuatku ingin terus berada di dekatnya. Saat kami duduk di warung kecil yang sama seperti kemarin, ia menggoda ringan soal aku yang bangun kesiangan. Aku tertawa, ia ikut tertawa, tapi dalam tawa itu ada sesuatu yang mengganjal, seolah kami sedang menyembunyikan sesuatu di balik mata masing-masing. Sepulang dari sarapan, kami berkemas. Hari itu rencananya akan kami habiskan dengan mengantar barang titipan dari keluarganya, lalu bersantai sebelum pulang esok harinya. Di dalam mobil, ia memainkan musik lembut dari ponselnya. Aku duduk di sebelahnya, memandang jalan yang menurun ke arah kota kecil itu. Hujan semalam menyisakan aroma tanah basah yang anehnya membuatku tenang. Di sela perjalanan, ia sempat menoleh dan berkata, "Kamu asik banget ya. Orangnya enak diajak jalan jauh." Ucapannya seperti pujian, tapi terdengar juga seperti cara halus untuk menguji perasaanku.
Aku hanya tersenyum dan menjawab seadanya. Sore harinya, kami kembali ke hotel. Kami duduk di lobi, memesan minuman hangat. Angin sore membawa udara dingin yang menusuk kulitku. Tapi rasa itu tak sebanding dengan sejuknya kehadiran Butari di dekatku. Bahkan saat kami tidak berbicara, aku tetap merasa hangat di sampingnya. Aku mencoba menepis semua bayangan gitar Spanyolnya yang mulai mengganggu pikiranku. Ini adalah ibu temanku, ibu dari Dika. Tapi hatiku seperti menolak semua logika. Saat mata kami bertemu, aku merasakan ada keinginan ngemprut yang tumbuh. Aku ingin menahan keinginan ngemprut itu, menekan dalam-dalam. Tapi semakin aku coba mengabaikannya, keinginan untuk mengemprutnya pun semakin membesar. Gila rasanya membayangkan betapa ringkih batas antara kasih sayang dan keinginan menumpahkan kehangatan. Malam itu tidak berbicara banyak. Ia terlihat lelah tapi tetap menyiapkan air hangat untukku. Saat ku terima handuk darinya, tangan kami bersentuhan lagi. Walau hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak tak karuan. Kami tidur di kasur masing-masing. Malam itu tidak ada genggaman, tidak ada obrolan panjang. Tapi aku tahu keinginan ngemprut itu belum padam. Justru semakin membesar. Dan aku mulai takut-takut aku akan jatuh terlalu dalam pada sosok yang seharusnya hanya kuanggap ibu temanku. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal matahari sudah tinggi dan kabut mulai menipis. Suasana kamar hening, hanya ada suara koper yang diseret Butari dan resleting yang ditarik pelan. Tak ada obrolan pagi, tak ada senyuman seperti 2 hari sebelumnya. Semua terasa hambar. Kami turun ke lobi untuk pulang. Ia mengucapkan terima kasih singkat pada resepsionis dan aku membawakan kopernya ke bagasi mobil. Sepanjang itu, pikiranku semakin kacau. Ada sesuatu yang tertinggal di kamar tadi. Bukan barang, tapi rasa yang tak tersalurkan. Dan aku tahu, rasa itu tak akan semudah itu dikemas dan ditinggalkan begitu saja. Kami mulai perjalanan pulang. Mobil melaju menembus jalan-jalan sempit yang sepi. Tak ada musik, hanya suara mesin dan gemerisik angin yang menerobos celah kaca. Sesekali aku mencuri pandang melon manis milik Butari. Tapi ia menatap lurus ke depan. Tenang, tapi tak terlalu tenang. Tangannya menggenggam kemudi. Tapi aku yakin pikirannya juga tak sepenuhnya di jalan. Beberapa kali aku ingin membuka suara, menanyakan perasaannya, menanyakan apa yang terjadi semalam, tapi bibirku seakan terkunci. Rasanya semua kata yang ingin kuucapkan hanya berakhir di tenggorokan. Aku takut perasaan ini salah, takut kalau ternyata semua yang kurasa hanya sepihak. Kami singgah sebentar di rest area untuk makan siang, tapi hanya sebentar. Ia tampak tidak terlalu lapar, dan aku sendiri hanya mengaduk-aduk nasi. Kami tak membahas hal pribadi sama sekali. Hanya membahas soal cuaca, rute jalan pulang, dan kemacetan yang mungkin terjadi di perbatasan kota. Selebihnya kami terdiam panjang. Saat mobil mulai memasuki area rumahku, jantungku berdetak lebih cepat. Rasanya belum siap berpisah, belum siap untuk kembali ke kenyataan, ke rutinitas hampa sebelum perjalanan ini dimulai. Aku menoleh ke arah Butari. Ia tetap diam, tapi sorot matanya tak bisa menipu. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak terucap, tapi saling kami tahu. Mobil berhenti di depan rumahku. Aku membuka sabuk pengaman dengan perlahan, berharap ada kata penahan dari mulutnya. Tapi yang keluar hanya, "Terima kasih ya, sudah nemenin." Ucapan yang terlalu sopan untuk perjalanan yang terlalu dalam. Aku turun dari mobil, ia tak ikut keluar, hanya menatap dari balik kaca. Tak ada pelukan, tak ada genggaman, tak ada tatapan panjang seperti malam itu. Tapi justru itu yang membuatnya lebih berat. Saat mobilnya menjauh, aku berdiri mematung di trotoar kecil yang dingin. Aku merasa ada bagian dari diriku yang tertinggal di kursi penumpang mobil itu. Hari itu aku pulang ke rumah, tapi hatiku belum kembali. Langit sore mulai berubah jingga saat aku membuka pintu rumah. Semua tampak seperti biasa.
kursi ruang tamu yang sedikit berdebu, suara televisi dari kamar sebelah, aroma masakan yang samar dari dapur. Tapi rasanya tidak sama. Seolah-olah aku bukan lagi bagian dari tempat ini, seolah-olah rumah yang kutinggali seumur hidup ini kini hanya sekadar tempat bermalam. Kamar yang biasanya jadi tempat paling nyaman terasa dingin dan sempit. Aku duduk di tepi kasur, membuka galeri foto di ponsel, tak ada satupun foto perjalanan itu. Aku sengaja tak mengambil gambar apapun. Tapi justru karena tak ada bukti, semuanya terasa lebih nyata dan lebih melekat. Aku terdiam lama, hanya memandangi layar kosong dan bayangannya di kaca jendela. Beberapa kali aku mengetik pesan untuk Butari, hanya sekadar menanyakan kabar. Tapi tiap kali selesai menulis, jariku ragu menekan kirim. Akhirnya ku hapus lagi. Aku tahu satu kalimat saja bisa menghidupkan kembali sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Tapi diam juga menyiksa. Rasa ini makin jadi saat tak disalurkan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Aku bangun dari tidur, lalu makan seadanya, lalu kembali duduk berjam-jam memandangi layar kosong. Aku tak tahu harus berbuat apa. Pertemuan 3 hari itu meninggalkan sesuatu yang lebih dalam dari yang kuperkirakan. Ini bukan hanya kekaguman sesaat, ini adalah sebuah rasa rindu. Tapi rindu yang kubenci. Rindu yang tak bisa kuucapkan, rindu yang membuat dadaku sesak setiap kali mengingat tawa kecilnya di meja makan hotel. Setiap suara mobil berhenti di depan rumah, aku refleks menoleh dari jendela. Setiap notifikasi ponsel berbunyi, jantungku berdebar. Tapi yang datang hanya paket, pesan grup, dan cuaca. Hari ini tak ada kabar darinya, dan anehnya aku tidak berharap dia menghubungi. Karena jika dia melakukannya, aku tak yakin bisa bersikap biasa saja. Sore itu aku melewati rumah Butari. Mobil hitam kecil itu terparkir di halaman. Jendela ruang tamu terbuka, tirai putih bergoyang perlahan tertiup angin. Sejenak aku menatap lama ke arah rumah itu. Semua tampak biasa, terlalu biasa, sampai-sampai terasa menyakitkan. Karena aku tahu, di balik dinding yang tampak damai itu, ada rahasia kecil yang kubawa pulang seorang diri. Aku pulang dengan langkah cepat, membawa rasa bersalah yang belum sempat dijelaskan. Hati ini tidak siap kehilangan, tapi juga takut untuk memiliki. Dan itu yang paling menyiksa. Berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama tak bisa dipilih. Hari berganti minggu, tapi perasaan itu tidak ikut berlalu. Aku mulai menjalani rutinitas seperti biasa. Keluar rumah saat perlu, tersenyum saat bertemu tetangga, bahkan sesekali nongkrong bersama teman-teman lama. Tapi semuanya seperti sandiwara. Karena di balik semua itu, ada ruang di dalam diriku yang tetap kosong, tapi penuh gema kenangan. Beberapa kali aku bertemu Butari, entah saat berpapasan di minimarket, atau saat dia sedang menyiram bunga di halaman rumahnya. Setiap kali tatapan kami bertemu, aku bisa merasakan sesuatu yang ditahan. Tak ada sapaan hangat, hanya anggukan singkat dan senyuman yang terlalu tenang untuk disebut biasa. Tapi justru ketenangan itulah yang membuat dadaku makin sesak, karena aku tahu di balik semua itu, dia pun menyimpan yang sama. Suatu malam, aku duduk di teras rumah dengan secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Langit terlihat mendung, tapi belum hujan. Suasana seperti malam terakhir di hotel itu, hening tapi penuh bisikan. Dalam hati aku menyalakan ponsel, membuka kontaknya, lalu menatap lama. Rasanya ingin sekali menulis sesuatu apapun itu, tapi tidak kulakukan. Aku hanya menatap namanya di layar, lalu mematikannya lagi. Karena aku tahu, kalau aku mulai menulis, aku tak akan bisa berhenti. Waktu berjalan, tapi kenangan itu membeku. 3 hari bersama seseorang yang tidak seharusnya menciptakan ruang di hati ini. Tapi nyatanya, ruang itu tidak pernah tertutup lagi. Bahkan saat aku mencoba menyibukkan diri, belajar hal baru, membantu usaha orang tua, tetap saja bayangan wajahnya sesekali menyelinap. Saat aku melihat baju tidur dengan motif bunga, aku langsung teringat malam pertama kami di hotel itu.
Saat aku mencium aroma kopi, aku teringat tawa kecilnya di pagi ketiga. Bahkan saat mendengar lagu lama yang tak sengaja diputar di warung kopi, aku tahu itu lagu yang mengalun pelan dari radio mobil saat kami berangkat ke sana. Tidak ada yang berubah secara nyata, tapi semuanya tidak sama. Bahkan sekarang pun, saat aku berjalan di gang depan rumah, aku tak bisa melihat rumah Butari seperti dulu. Setiap jendela di rumah itu seperti menyimpan potongan cerita yang tak selesai. Dan aku bagian dari cerita itu. Sebagian dari kenangan yang tak pernah bisa ditata ulang. Aku tidak tahu apakah dia merasakan hal yang sama, tapi aku tidak mencari tahu. Mungkin ini cara terbaik, membiarkan semuanya menjadi potongan kecil yang hanya bisa kusimpan sendiri. Bukan untuk dilupakan, tapi juga bukan untuk diceritakan. Karena ada cerita yang cukup dikenang saja, cerita yang tak butuh akhir bahagia atau sedih. Cerita yang cukup hadir sebagai titik diam dalam perjalanan hidup. Cerita pun bersambung.